Kisah Nabi Muhammad SAW pernikahan dan Khadijah. Ketika Nabi Muhammad mencapai usia remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa, ia mulai mempelajari ilmu bela diri dan memanah, begitu pula dengan ilmu untuk menambah keterampilannya dalam berdagang. Perdagangan menjadi hal yang umum dilakukan dan dianggap sebagai salah satu pendapatan yang stabil. Muhammad sering menemani pamannya berdagang ke arah utara, dan kabar tentang kejujurannya dan sifatnya yang dapat dipercayai menyebar luas dengan cepat, membuatnya banyak dipercayai sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Mekah. Salah seorang mendengar tentang kabar adanya anak muda yang bersifat jujur dan dapat dipercaya dalam berdagang adalah seorang janda yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang saudagar kaya raya yang memiliki status tinggi di kalangan suku Arab. Sebagai seorang pedagang, ia juga sering mengirim barang dagangan ke berbagai pelosok daerah di tanah Arab. Reputasi Muhammad membuat Khadijah mempercayakannya untuk mengatur barang dagangan Khadijah. Muhammad dijanjikan olehnya akan dibayar 2 kali lipat, dan Khadijah sangat terkesan ketika sekembalinya Muhammad membawakan hasil berdagang yang lebih dari biasanya. Muhammad dipercayai untuk berdagang dan ditemani oleh Maisarah. Dalam berdagang, Muhammad selalu jujur dan amanah, serta keuntungannya melimpah ruah. Peristiwa tentang cara berdagang Muhammad itu diceritakan Maisarah kepada Khadijah. Dalam hal tersebut, Khadijah tertarik kepada Nabi Muhammad. Khadijah binti Khuwailid mengutus Nufaisyah binti Muanya untuk menemui Muhammad agar beliau mau menikah dengan Khadijah. Setelah itu, Muhammad musyawarah kepada pamannya dan disetujui. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Seiring waktu, akhirnya Muhammad pun jatuh hati kepada Khadijah binti Khuwailid. Mereka menikah pada saat Muhammad berusia 25 tahun. Saat itu Khadijah telah berusia mendekati umur 40 tahun. Namun ia masih memiliki kecantikan yang dapat menawan Muhammad. Khadijah menikah dengan Muhammad dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Perbedaan umur yang jauh, status janda yang dimiliki oleh Khadijah tidak menjadi halangan bagi mereka. Walaupun pada saat itu suku Quraisy memiliki budaya yang lebih menekankan kepada perkawinan dengan seorang gadis daripada janda. Pernikahan ini diawali dengan lamaran Khadijah kepada Muhammad. Setelah melihat dan mendengar kelebihan-kelebihan dan akhlaknya, meskipun kekayaan mereka semakin bertambah, Muhammad tetap hidup sebagai orang yang sederhana. Ia lebih memilih untuk menggunakan hartanya untuk hal-hal yang lebih penting, ya. Dalam pernikahannya dengan Khadijah, Muhammad dianugerahi 6 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Semua anak-anak Nabi Muhammad dan Khadijah meninggal waktu masih kecil, dan anak perempuannya yang masih hidup sampai wafatnya Nabi adalah Fatimah. Ya, yang masih hidup cuma Fatimah, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW berdagang. Nabi Muhammad SAW berdagang ke Syam, ya, setelah Muhammad berusia 25 tahun. Nah, pada saat itu Abu Thalib pamannya menyuruh beliau untuk berdagang, ya. Dan Nabi Muhammad pun menyanggupi karena dia merasa bahwa dia mempunyai kebutuhan yang banyak, ya. Dalam berdagang bersama Maisarah di Syam, Muhammad memperoleh keuntungan yang sangat besar yang belum pernah dicapai oleh para pedagang lain. Hal ini ia dapatkan karena selama berdagang ia sangat tekun, jujur, ramah, dan murah senyum kepada pembeli yang datang. Nah, cara berdagang Nabi Muhammad SAW. Dalam berdagang, Nabi Muhammad mempunyai cara yang berbeda dengan pedagang yang lain, ya. Muhammad sangat ramah melayani pembeli dan menjadikan pembelinya seperti raja yang harus dilayani. Maka wajar saja banyak warga Syam yang tertarik untuk membeli barang dagangan Muhammad. Selain ramah terhadap pembeli, Muhammad juga sangat jujur dan bijaksana dalam menawarkan
barang. Ketika barang dagangannya tidak terbeli, ia tidak marah kepada orang yang tidak jadi membeli barang dagangannya. Rasa syukur itulah yang sangat menjadikan Muhammad tidak sombong dan tidak berbangga hati jika barang dagangannya habis terjual. Selain berdagang, Muhammad tidak pernah membohongi pembeli jika ia melihat ada barang dagangan yang cacat atau dalam keadaan tidak baik, maka ia tunjukkan kecacatannya. Jika barang tersebut berharga murah, maka ia tidak akan menjual dengan harga yang mahal. Ia juga memberitahukan harga jual sebagaimana yang telah ditentukan majikannya. Ia tidak melebihi harga demi keuntungan pribadi, ya. Apa yang dilakukan Muhammad dalam berdagang tidak membuatnya rugi, ya. Kejujuran Muhammad dalam berdagang telah menarik banyak rasa simpati para pembelinya. Mereka merasa senang karena menjumpai pedagang yang benar-benar jujur. Mereka senang mendapatkan barang yang baik dan mereka tidak khawatir tertipu oleh Muhammad. Hal demikian yang menjadikan kunci sukses Muhammad dalam berdagang. Selain itu, Muhammad telah memiliki pengalaman berdagang ketika ia masih bersama pamannya. Nah, Khadijah sangat senang karena barang dagangannya selalu habis terjual dan ia memperoleh laba yang besar. Muhammad selalu jujur dalam menjalankan kerjaan yang diberikan oleh Khadijah. Muhammad adalah seorang pedagang yang handal. Visi beliau dalam berdagang hanya satu, yaitu bahwa transaksi berdagang sama sekali tidak ditunjukkan untuk memupuk kekayaan pribadi, namun justru untuk membangun kehormatan dan kemuliaan berdagang dengan etika yang tinggi. Adapun hasil yang ditunjukkan harus didistribusikan ke sebanyak mungkin umat. Prinsip yang Muhammad pegang selama berdagang sebagai berikut: jujur, saling menguatkan kedua pihak, hanya menjual produk yang bermutu tinggi. Nah, itulah kenapa Muhammad banyak disenangi oleh pembeli, ya. Nah, di halaman 8 pada buku SKI terdapat soal. Dilihat ya di buku LKS-nya dan dikerjakan. Nomor 1. Apa pendapat Khadijah tentang perilaku Nabi Muhammad SAW saat berdagang? Khadijah merasa kagum dan membuat dirinya tertarik. Nomor 2. Apa yang dilakukan Muhammad kepada calon pembeli yang tidak jadi membeli barang dagangannya? Ia tidak marah kepada pembeli. Nomor 3. Bagaimana cara Muhammad dalam berdagang? Muhammad tidak pernah membohongi pembeli. Mengapa banyak penduduk Syam yang tertarik untuk membeli barang dagangan Muhammad? Mereka merasa senang karena menjumpai pedagang yang benar-benar jujur dan mereka percaya jika membeli barang dagangan Nabi Muhammad ia tidak akan kecewa. Nomor 5. Siapa yang membantu Muhammad berdagang? Yang membantu Muhammad berdagang yaitu Maisarah. Lanjutkan ya, dikerjakan halaman 8, 6 sampai 10. Yang tadi Ibu berikan jawabannya diisi juga ya di buku LKS ya. Lanjutkan kalian isi nomor 6 dan 10-nya ya sampai 10 ya. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Nah, lalu berterima kasih kepada orang tua. Serta yang paling penting, berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.